Tuhan Yesus mengasihi itu luar biasa. Hari ini saya akan membagikan ayat-ayat yang sesuai dengan tema He is Risen. Saya mau Bapak Ibu baca bersama-sama ayat Yohanes 11 ayat 5 sampai 6 yang akan ditayangkan di PowerPoint. Apakah ada? Ya. Oke, kalau nggak ada saya mau bacakan ayatnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Tanyakan kepada kanan kirimu, percayakah engkau akan hal ini? Tanya, percaya enggak akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ini ayatnya sudah ada. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Tetanggamu pasti menjawab, ya percaya. Amin. Jadi bagi anak Tuhan itu tidak ada yang namanya mati. Tubuh kita bisa mati, jasad kita bisa dikuburkan. Tapi kita sebetulnya hidup selama-lamanya bersama Tuhan ya. Jadi nggak ada pindah alamat sebetulnya, pindah alamat. Nah, tapi ada tapinya ya. Tapi selama kita masih hidup ini ada masalah. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. PowerPoint yang kedua. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang ada masalah. Karena waktu kita terima Tuhan, kan gak semuanya dari kita pindah alamat. Gak semuanya kita menghadap Tuhan. Gak semuanya kita meninggal. Kita masih ada di dunia ini dan inilah selama kita ada di dunia, ini ada yang namanya satu oknum yang selalu ingin membuat hidup kita menderita. Yaitu si jahat yang dikatakan pencuri. Tapi kita sebut pencuri, sebetulnya ini adalah iblis. Yang penting adalah yang ditulis dalam warna merah. Tapi Yesus datang supaya aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saya mau katakan ada beberapa hal yang membuat manusia ini yang masih hidup di dunia, tapi dia mati. Masih hidup, tapi mati enggak, hidup juga enggan gitu. Ada kata mutiara yang mengatakan. Dan ada beberapa hal ini saya mau bagikan, paling enggak ada 5 hal ya. Yang membuat orang-orang ini yang masih hidup. Tapi dia tidak mengalami kehidupan. Dan ini kehidupan yang menderita kalau engkau alami. Dan yang saya sebutkan ini tertera semuanya di Alkitab. Meskipun yang saya sebutkan ini disebutkan juga dalam dunia kedokteran, dokter kejiwaan. Dokter kejiwaan, psikiater mengatakan orang pasien yang menghadap ke mereka itu masalahnya seputar akarnya itu, seputar yang saya sebutkan. Yang pertama adalah aib. Aib yang pertama. PowerPoint selanjutnya. Maksudnya aib, bahasa Inggrisnya itu shame, merasa malu. Ya, aib itu merasa malu yang berlebihan. PowerPoint selanjutnya. Merasa malu, merasa bersalah, sehingga merasa nyesel. Ya, merasa bersalahnya sampai 2 kali, salah ketik berarti. Banyak hal yang tidak bisa kita pilih. Saya tidak bisa
pilih di mana, di keluarga mana saya dilahirkan. Saya tidak bisa memilih papa saya, mama saya. Gak bisa. Saya tidak bisa pilih di negara mana saya dilahirkan. Banyak hal itu tidak ada pilihan bagi kita. Dan mungkin aib yang engkau rasakan itu bukan karena perbuatanmu, tapi perbuatan mungkin orang tuamu, saudaramu, atau bahkan anakmu, atau atasanmu, saya nggak tahu. Tapi ini bisa membuat satu hal yang mematikan selama mestinya engkau hidup. Ya, anak Tuhan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya menerima roh yang membangkitkan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, berarti ada Roh Kudus yang harusnya kita bisa mengatasi, melampaui, menang terhadap beberapa persoalan ini. Tapi saya mau katakan, ini masalah serius loh, karena kita tuh nggak bisa merasa sukacita tapi juga merasa bersalah, gak bisa barengan. Kalau engkau bersalah, engkau tidak bisa sukacita. Kalau engkau merasa kayaknya aku malu, aku minder banget, aku itu gak layak gitu, maka engkau kehilangan sukacita atau bahkan kebahagiaan hidup. Jadi gak bisa ini mau sukacita, mau damai sejahtera, tapi ada perasaan aib. Seakan-akan kayak ada cap yang susah dihapus. Kita kalau pemilu kan kita punya cap tanda kita udah memilih. Ya, di jari ini. Kalau kita cepet-cepet bisa menghilangkan, itu mungkin enggak nempel. Tapi kalau kita enggak ngilanginnya, tambah lama tambah nempel. Dan selama beberapa jam, selama beberapa hari mungkin ungunya itu masih ada, nempel. Demikian juga aib itu seakan-akan nempel di dalam dirimu sehingga mengubah cara pandangmu karena identitasmu sendiri berubah. Engkau anak Tuhan, aku anak Tuhan, aku anak raja. Tapi selalu ada tapinya. Ada sesuatu yang mematikan. Mematikan apa? Mematikan jiwamu, perasaanmu tersiksa, kehendakmu juga tergantung perasaan, jadi terbawa-bawa, dan juga pikiranmu senantiasa kalut. Jadi aib ini sesuatu yang mematikan. Hal kedua yang mematikan adalah pikiran, nomor 2, dan perbuatan yang tak terkendalikan. Ya, kita diberi Tuhan pikiran supaya kita juga bisa mengendalikan, menguasai. Bahkan itu adalah salah satu yang tercantum di buah roh. Menguasai. Menguasai apa? Menguasai segalanya. Pikiran dan perbuatan. Menguasai kalau tidak baik, kita bisa kuasai berkata tidak. Kalau yang baik, kita berkata ya saya mau ikuti. Nah, tapi ini yang terjadi di dunia ini. Pikirannya itu begitu cepat. Seperti film yang diputer non-stop, auto mode. Kalau ada yang sini nonton YouTube, di komputer atau HP ada setelannya. Itu bisa otomatis, nggak usah setel berikutnya, dia otomatis setel, terus nyala berikutnya. Itu YouTube. Tapi bagaimana dengan pikiran yang negatif, yang terus menerus ada. Sehingga kalau pikiran yang negatif tidak bisa berpikir positif, negatif tidak bisa bersamaan dengan positif. Sehingga membuat seseorang tidak bisa fokus kepada hal yang baik, berguna. Apalagi fokus kepada janji Tuhan yang tertera di dalam firman Tuhan. Dari pikiran yang negatif ini berhubungan, perbuatannya mengikuti apa yang dipikiran. Ya. Perbuatan yang tidak terkendalikan itu berkata, kayaknya nggak bisa stop ini. Saya harus melakukannya. Ini kalau dikatakan di dalam hati, di bawah alam sadar tuh, saya harus melakukannya, nggak bisa. Saya tidak bisa tidak memakannya. Saya tidak bisa tidak untuk
meminumnya. Saya tidak bisa untuk tidak melakukannya atau tidak bisa kalau nggak nonton yang ini dan negatif yang menghancurkan. Oleh sebab itu, hati-hati. Pikiran, perbuatan yang tidak terkendalikan itu mematikan. Engkau hidup, tapi kalau engkau punya yang kedua ini, setengah mati berarti. Karena enggak hidup dalam kelimpahan. Yang ketiga, itu adalah ketakutan atau fear. Ketakutan. Fear itu artinya ketakutan. Takut itu adalah salah satu emosi yang diberikan Tuhan untuk kita bisa waspada. Jangan takut itu diusir-usir. Yang ini ketakutan pun ini saya mau katakan ada caranya untuk menghilangkannya. Tapi karena kalau saya bilang takut itu enggak semua negatif ya. Takut bahaya membuat kita waspada, enggak ngebut sembarangan. Takut yang sehat, normal itu membuat kalau lampu merah kita takut dong, lampu merah jalan. Ya, itu namanya waspada. Saya jadi teringat hari Minggu kita pelayanan ke Pastor Yakub. Jalan tuh kalau kita lihat kiri untuk kita, kanan untuk arus balik. Amin. Kita ini orang yang takut akan Tuhan, ngikutin peraturan. Nggak taunya jalan yang kita lalu itu menuju jalan buntu. Oh jadi ternyata kita ini bisa toh lewat jalan satu ini yang mestinya arus balik kita ikut situ. Kita nggak tahu ya, nggak mengerti, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Ada dasar. Kita takut melanggar hukum karena tahu konsekuensinya. Jadi takut tuh nggak semuanya jelek, tapi ada takut yang menjadi ketakutan yang menuntunmu pada jalan kegelapan. Ini ketakutan tuh roh ketakutan membuat engkau namanya roh kegelapan. Menuntunmu pada sisi kegelapan. Dan kalau orang yang ketakutan ini banyak dituntun akhirnya marah-marah. Enggak semua orang yang di dalamnya ketakutan tuh ngaku saya ini takut. Enggak. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang marah-marah, jangan-jangan dia marah-marah karena ketakutan. Iya kan, menyembunyikan di balik ketakutan itu dia marah-marah. Ketakutan ketahuan kalau dia nggak bisa apa-apa, dia marah-marah. Ketakutan kalau diketahui bahwa dia tak berdaya, dia tak berfungsi, dia tak bekerja dengan baik. Jadi dia marah-marah dan kemarahan akhirnya menuntunmu pada kebencian. Kebencian membuat hidupmu menderita. Jadi ketakutan ini membuatmu mati lebih cepat. Karena benar-benar jangan sampai kita ini membiarkan ketakutan menuntun masa depan atau menciptakan masa depan kita yang suram. Saya katakan jangan izinkan ketakutanmu untuk menentukan jalan hidupmu yang mestinya penuh dengan pengharapan. Yang mestinya sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Tapi karena kamu takut, kamu berbelok. Jalan yang ini aja karena takut. Akhirnya gak jadi menikmati jalan kebenaran yang Tuhan sudah tunjukkan. Meleset, menderita. Firman Tuhan katakan Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di hari yang indah ini, Paskah ini. Ini yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Yang membuat hubungan kita kembali pulih. Bisa intim kepada Bapa kita. Sehingga kita bukan lagi jadi budaknya. Kalau ini diperbudak oleh ketakutan, hancurlah kehidupan kita. Tapi kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut. Tapi sebaliknya kita telah menerima roh yang menjadikan kita semua saudara dan saya. Anak Allah yang dengan ini kita bisa memanggil dia Abba, Bapa. Abba itu kata yang bahasa asli dari panggilan kepada Papa. Panggilan intim kepada Papa. Memang sulit sekali bagi orang yang tidak punya figur ayah yang baik.
Kalau papanya itu bukan papa yang menjadi teladan, tapi papanya adalah yang membunuh, papanya adalah yang merusak, yang keras, yang menindas gitu ya. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia adalah bapa yang baik. Tapi hari ini, di hari kebangkitan, saya mau ada kabar baik. Ya, pokoknya kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Kamu bisa mengalahkan ketakutanmu. Amin. Nah, banyak, ini saya mau sharing. Ketakutan, kalau saya sharing ini pengalaman saya, ketakutan di dalam pernikahan. Di dalam konseling pernikahan kami, saya selalu dengan Pastor Sam menanyakan, hal apa yang kau takutkan? Yang paling kau takutkan di dalam pernikahan nanti, ya. Ada yang takut, ya takut nanti uangnya nanti gak cukup gitu ya. Nanti kalau punya keluarga pengeluarannya besar, punya anak dan sebagainya. Tapi persentase besar tuh mengatakan, persentase jadi kebanyakan kalau disimpulkan yang pertama bukan keuangan. Tapi ketakutan yang paling besar adalah ketakutan kalau pernikahannya nanti tidak harmonis. Jadi ada nih memasuki pernikahan dengan seseorang yang dikasihi, tapi ada persentase cukup besar yang mengatakan takut kalau nanti ini tidak harmonis sehingga cerai, takut perceraian. Dan kebanyakan mereka itu kenapa takut perceraian? Karena kalau enggak orang tuanya yang bercerai, lihat teman dekatnya yang bercerai. Dan apalagi sekarang film-film yang kita nonton semuanya ada bumbu-bumbu perceraian. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, itu bisa akhirnya membuat sebuah ketakutan. Ketakutan yang kedua yang juga banyak dialami orang itu adalah takut mati. Takut mati, benar. Ya kita semua satu hari akan berangkat dari sini. Ada seseorang mengatakan ibaratnya kita ini sebetulnya semua ini check in di hotel. Betul juga ya. Kan kalau kita tinggalnya hotel, ada check in, ada check out. Tidak selamanya kita tinggal hotel, kalau selamanya itu jadi rumah. Tapi kita di bumi ini, kita masuk waktu lahir itu check in. Tapi ada tanggal check out yang kita tidak tahu kapan. Ada kalau di antara Bapak Ibu sekalian yang takut akan kematian. Tahu bahwa tadi firman Tuhan katakan tidak ada lagi kematian bagi anak Tuhan. Yang ada adalah akhirnya sekejap mata saat kita meninggalkan bumi. Itu tubuhnya yang tinggal di bumi. Roh dan jiwanya langsung pindah berpaling bersama dengan Bapa di surga. Amin. Itu ketakutan yang juga dialami oleh orang-orang. Di samping itu sekarang banyak ketakutan-ketakutan yang jarang Bapak Ibu dengarkan. Tapi ini fakta terjadi. Saya punya teman-teman yang takut sama ayam. Masa saya bilang, masa kamu takut sama ayam? Iya, ya. Jadi kalau lihat ayam, maksudnya bukan ayam goreng gitu, bukan. Kalau makanan enggak, tapi ayam hidup dia takut. Sungguhan ya? Iya. Oleh sebab itu kalau di jalan dia melihat ada ayam di pinggir, dia akan berdek panik. Nah itu namanya fobia. Dan dunia ini saking banyaknya saking banyaknya orang berobat ke psikiater, ya dokter jiwa, dan banyaknya sakitnya itu ini dianggap sakit. Takutnya ini, takut itu, dan takut sebagainya. Sampai ada namanya. Cuman saya bukan psikiater jadi saya nggak hafal namanya. Tapi ada. Takut ketinggian ada namanya. Takut di dalam ruangan yang sempit. Ya itu ada namanya. Takut ruangan yang gelap. Itu ada namanya. Ada loh orang kalau masuk lift itu langsung sesak napas. Ya agak kurang enak, nyaman. Karena apa? Gitu. Ya, jadi ketakutan ini mengikatmu, mematikanmu. Tapi puji Tuhan untuk anugerah yang kita terima, kita bisa bebas dari ketakutan. Yang keempat adalah putus asa, hopelessness. Ini juga mematikan loh. Ini benar. Firman Tuhan banyak ngomongnya.
Semangat yang padam, keringkan tulang, kita sering nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Tapi bukankah banyak harapan-harapan kita yang tertunda? Kita mengharapkan kalau tertunda nggak apa-apa, tapi tertundanya lama. Sehingga apa yang saya harapkan tidak datang-datang. Membuat saya sedih hati dan membuat saya berhenti untuk berharap. Karena apa? Menyakitkan berharap. Lebih baik tidak berharap. Karena kalau berharap gak dapat, nanti menyakitkan, menyedihkan hati, kata Amsal. Tapi ingatlah sebagai anak Tuhan, kita semua diselamatkan di dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi gimana orang bisa mengatakan dia mengharapkan kalau dia sudah lihat? Kalau sudah lihat berarti dia nggak ngarepin. Tapi karena dia berharap, kalau yang berharap itu sesuatu yang belum dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Anak Tuhan, kalau kita menantikan apa yang belum terjadi, belum kita lihat, harusnya kita menantikannya dengan tekun. Maaf, ada sesuatu yang berbunyi. Tapi kita percaya hopelessness itu bukan dari Tuhan. Ini yang Tuhan mau curi. Ini yang iblis mau curi. Ini yang seringkali mungkin iblis gak membuatmu langsung murtad. Ya, enggak langsung membuatmu engkau enggak percaya pada Tuhan, tapi dibuatlah situasinya itu kok ini enggak jadi. Berharap tidak terkabulkan, berdoa belum dijawab. Saya tidak katakan tidak dijawab, belum dijawab dan akhirnya kita hopeless. Katakan hopeless lah, enggak usah berharap. Hati-hati, putus asa itu mematikanmu. Hati-hati, mematikanmu. Dan yang terakhir, yang kelima, kepahitan. Yang terakhir, nomor 5, kepahitan. Ini yang nomor 5, ini yang terakhir. Saya katakan bitterness tadi, hopelessness, bitterness. Ya, itu putus harapan dan sekarang kekecewaan, kepahitan. Itu benar-benar mematikan. Hidup ini memang tidak adil. Ya. Hidup ini memang tidak banyak terjadi keadilan, di mana-mana ketidakadilan merajalela. Karena apa? Kita hidup di dalam dunia yang sudah hancur, udah jatuh dalam dosa. Tapi kita punya pilihan. Bahasa Inggrisnya ya enak ngomongnya. Pilihannya adalah kamu menjadi bitter atau better. Kamu mau kepahitan atau kamu mau benar-benar mengampuni dan menjadi lebih baik. Ya, mau kepahitan karena kekecewaan akhirnya membuat engkau kepahitan. Tapi kalau engkau bisa mengampuni, engkau akan menjadi lebih baik lagi. Ada pepatah mengatakan, ya kalau situasi temanmu baik, itu semuanya baik. Jadikan itu kenangan yang indah. Tapi kalau engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, jadikan itu pelajaran yang baik, ya. Gak semuanya bisa jadi kenangan yang baik. Ada hal yang menyakitkan, betul. Tapi daripada kita pilih untuk kecewa dan akhirnya pahit, kita pilih untuk menjadikannya sebagai pelajaran yang baik. Pelajaran, ini bukan salahku. Selalu ada yang bisa kita pelajari dari sesuatu yang tidak baik. Kalau itu kesalahan kita ya tinggal bertobat. Kalau itu kesalahan orang lain tinggal mengampuni. Tapi ada pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini. 5 hal aja ini. 5 hal aja yang saya mau untuk bagikan. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, itu kalau merayakan kebangkitan Tuhan, itu harus juga menerima kuasa kebangkitan di dalamnya. Kita bangkit dari 5 hal yang sekarang mematikan masyarakat ini. Mungkin kau tidak ngalami 5-5-nya, puji Tuhan. Tapi di sana ini, di sekitar kita, ini yang sedang menimpa. Dan biarlah saya berdoa,
di hari Paskah ini, kuasa yang membangkitkan ini juga ada di dalam kita. Sehingga kita tidak lagi merasa malu, tidak merasa tidak layak lagi, kita tidak menyimpan aib, kita tidak lagi merasa ketakutan, kita bisa mengendalikan pikiran, ya, bisa menguasai perbuatan dengan baik, kita tidak putus harapan, kita tidak menyimpan kepahitan, karena tahu di dalam ini, hati ini ada Roh Kudus. Paskah membuat kita mengenang, mengingat kembali. Ada seseorang yang sayang kepada kita, mencintai kita, bahkan melebihi pasangan hidup. Puji Tuhan kalau engkau mempunyai pasangan hidup yang mengasihi, itu puji Tuhan. Luar biasa, harus didoain. Tapi ada seseorang yang lebih lagi mengasihi kita. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, kalau ada saudara, sahabat, teman gereja, teman sepelayanan menyakitimu, engkau bisa memilih untuk tidak sakit hati. Karena apa? Tuhan Yesus juga sayang kepada dia. Tuhan Yesus juga sayang kepada saya. Tapi saya gak bisa sayang kepada dia yang menjengkelkan. Tapi saya bisa mengasihi. Saya tidak suka, tapi saya memilih untuk mengampuni dan mengasihi. Saya tidak pura-pura lupa terhadap orang yang membenci saya. Gak mungkin engkau melupakan orang yang menyakitimu. Sulit. Tapi dengan kita memilih untuk mengampuni, maka pikiran yang terus-menerus menghantui, yang membuat perbuatanmu juga terus-menerus membuat engkau melakukan hal-hal yang bodoh, itu bisa tersirna, tergantikan dengan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita rayakan Paskah ini dengan mengerti Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah mati. Jumat Agung kita rayakan bagaimana dia disiksa. Tapi hari ini hari kebangkitannya yang kita rayakan. Karena dia udah bangkit 2000 tahun lalu. Apakah kuasa kebangkitannya ada di dalammu? Apakah kuasa kebangkitannya sudah kita rasakan, kita alami? Ayo kita bangkit, kita maju bersama. Kalau engkau terjatuh pun tidak perlu sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang kuat yang mau membuat engkau bangkit kembali. Mari kita berdoa. Saya undang para musisi untuk bangkit dan menyanyikan. Nanti kita akan nyanyikan sebuah lagu, tapi saya mau bacakan sebuah ayat. Efesus 1 ayat 18. Biarlah kata-kata dalam Efesus 1 ini menjadi doa bagi kita semua. Ini adalah perkataan Paulus, ini adalah doa Paulus. Tapi saya mau untuk Bapak Ibu menerimanya sebagai janji pernyataan pribadi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya percaya tadi firman sudah ditaburkan. Saya mau kalau ada yang sedang mengalami satu atau dua hal yang tadi saya katakan, apakah itu aib? Apakah itu hal-hal yang mengganggumu, pikiran yang senantiasa buruk, atau perbuatan yang tidak terkendalikan sehingga engkau terikat kecanduan? Tapi apakah juga engkau sedang putus asa, patah harapan, atau sedang dalam ketakutan, ataupun sedang dalam kepahitan, kekecewaan yang mendalam? Hari ini hal yang mematikan itu serahkan di bawah kaki salib Yesus. Dia sudah mengalahkannya, engkau tidak harus memikulnya. Itu adalah beban yang membuat hidupmu sangat menderita. Tapi Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku engkau yang berbeban berat. Aku memberikan kepadamu kehidupan. Pikul aku yang aku berikan tuh ringan, ya, tidak memberatkan. Pastikan engkau buang semuanya. Firman Tuhan katakan buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Bagian kita adalah taat melakukannya. Hari ini biarlah semua yang merasakan perlu dibebaskan dari
hal-hal yang mematikan ini saya mau doakan. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Hamba-Mu berdoa, kalau ada yang ngalamin ini tinggal taruh tangan-Mu di dada. Apapun yang membuat aku terbebani ya Tuhan, yang membuat aku tidak bisa menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini aku serahkan kepadamu. Aku mau membuang semuanya karena Engkau yang sudah mati di kayu salib. Engkau yang sudah menggantikan segala penderitaan yang tidak diperlukan ini. Engkau yang telah membasuh aku dengan darah-Mu yang kudus, membuatku sekarang hidup. Sehingga jiwaku, pikiran, perasaan, kehendakku bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga aku menjadi semakin lama menjadi serupa dengan-Mu. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang masih terikat dengan sesuatu yang menghancurkan. Kami percaya darah Yesus memampukan untuk setiap yang terikat, terbebas, merdeka sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Tuhan, terimalah Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat kehidupan yang merdeka, benar-benar merdeka karena firman Tuhan. Karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, maka engkau mempunyai pengharapan, engkau mempunyai hari esok, engkau bisa menatap ke depan dan engkau tidak takut karena Dia yang setia. Dia menyediakan masa depan penuh pengharapan. Haleluya. Amin, amin. Kita nyanyikan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Nyanyikan ini sebagai pernyataan imanmu. Yes, saya mau Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan pada dirimu, Dia hidup. Aku tidak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sedang Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena hari ini Engkau menjadikan mata hati kami terang, supaya kami mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan-Mu, bahwa Engkau kaya dan tersedia kemuliaan demi kemuliaan bagi orang yang telah terpanggil, bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hari ini kami sadar betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, yang dikerjakannya di dalam Kristus saat
Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang kami kalau pulang ke rumah masing-masing, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau ada di dalam kami. Yesus yang ada di dalam kami dahsyat, kuasa Roh Kudus dahsyat untuk memampukan kami hidup berkemenangan, untuk memampukan kami berkata tidak kepada yang berlawanan dengan firman Tuhan, dan memampukan kami berkata ya dan mengamini dan percaya kepada janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, karena kemenangan sudah disediakan bagimu. Biarlah Engkau menjadi berkat bagi sekitarmu, bagi keluargamu, karena berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu sampai Maranatha, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.